Jumpa lagi. Oke, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pengenalan hardware ya. Di sini saya akan membahas itu kerusakan yang terjadi pada handphone dan di manakah kerusakannya ya, pada IC manakah kerusakannya. Jadi kemarin di video sebelumnya saya pernah membuat tentang pengenalan hardware ya. Jadi di sini ada IC CPU, IC MMC, IC power, area jaringan, ada konektor baterai, ada konektor cas, ada slot SIM, lalu ada tombol, ada kamera ya. Jadi di sini saya akan membahas lebih memperdalam lagi ya. Jadi kerusakan yang terjadi ya pada handphone. Oke, di sini saya akan memulai dari untuk area jaringan ya. Untuk area jaringan ini saya ulang lagi, ciri-cirinya adalah ini ada alat seperti ini ya. Jadi bentuknya kuning dan ini adalah switch antena ya. Jadi di sini biasanya ini adalah area jaringannya dan sudah ada blok berwarna kuning, ini menandakan ini adalah area jaringan. Untuk permasalahannya biasanya kalau di handphone itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada mesin atas, ada mesin bawah. Kebetulan ini yang saya pegang ini adalah HP Samsung ya. Jadi mesinnya ini semuanya itu menjadi satu blok. Biasanya kalau di HP Xiaomi atau HP sekarang itu ada mesin atas dan ada mesin bawah ya. Jadi mesin bawah itu biasanya itu hanya konektor cas, mic, lalu ada speaker ya biasanya. Jadi kebetulan ini saya untuk contoh mesin atas atau mesin bawahnya saya tidak ada, tapi di sini saya lebih cenderung akan membahas kerusakannya ya. Jadi untuk antena, untuk bagian antena atau bagian jaringannya, ini ada antena switch ya. Jadi ketika antena switch itu mengalami kerusakan, yang terjadi biasanya itu tidak ada jaringannya, atau jalurnya putus, itu biasanya itu tidak ada jaringan. Lalu biasanya kalau enggak itu hanya keluar salah satu jaringan saja, terus sinyalnya kadang naik turun. Terkadang ada di beberapa tipe handphone itu pada saat sinyal tampil itu HP langsung mati ya. Itu biasanya kerusakan ada pada area sinyalnya dan biasanya itu ada di antena switch ya. Oke, kita lanjut di IC CPU ya. Untuk IC CPU saya pernah perjelaskan ya bahwa CPU adalah otak dari handphone ya. Jadi ketika IC CPU itu mengalami kerusakan, otomatis HP tidak akan mau menyala ya, HP matot ya. Dan terkadang suka kerusakannya itu tidak ada jaringannya. Di IC CPU pun sama halnya dengan area jaringan ya. Jadi kadang kalau IC CPU nya itu mengalami kerusakan, terkadang tidak ada jaringan. Lalu yang ketiganya adalah sering restart, terus kadang-kadang mati sendiri ya, tiba-tiba mati sendiri. Biasanya kalau tiba-tiba mati sendiri itu ada beberapa handphone ketika main game. Teman-teman kalau main gamenya itu terlalu over ya, HP panasnya terlalu over, itu biasanya mati sendiri, tiba-tiba mati atau tiba-tiba langsung restart ya. Itu biasanya salah satu kendala dari IC CPU ya. IC CPU nya terlalu panas sehingga beban kerjanya itu berlebihan, mengakibatkan handphone itu melakukan restart ya, melakukan restart. Dan sebelumnya saya ada video itu Samsung J2 Prime ya. Samsung J2 Prime itu masalah IC CPU ya. Jadi IC CPU pun terkadang kerusakannya itu boot loop ya. Jadi seakan-akan boot loop tapi dia itu sebenarnya tidak boot loop ya. Jadi ketika kita nyalakan si handphone, keluarlah logo Samsung. Biasanya kan ada tulisan Samsung ya. Tetapi kerusakan CPU itu biasanya kalau itu adalah kerusakan CPU itu tulisan Samsungnya itu tidak lengkap ya. Biasanya cuman Sam. Jadi HP mentok di logo Samsungnya itu tidak ada ya.
Jadi itu ciri-ciri IC CPU mengalami kerusakannya. Dan videonya sudah sempat saya buat ya, sudah saya ada di channel ya. Oke, yang ketiga adalah ini IC MMC ya. Untuk IC MMC itu simpelnya yang seperti sebelumnya saya buat videonya ya, itu memori internal. Ketika memori internalnya itu rusak atau IC MMC itu rusak, itu akibatnya itu biasanya HP sering restart ya, atau tiba-tiba HP mati sendiri. Biasanya kalau di sistem itu sistem bla 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 error ya, saya sedikit lupa. Yang jelas sering ada notifikasi dari handphone itu bahwa menandakan ada yang error. Jadi misalkan Google Play error atau pesan error, itu secara tidak langsung itu IC MMC sudah mulai lemah ya. Dan parahnya kalau IC MMC yang rusak itu biasanya mati total ya, mati total. Jadi itu ciri-ciri dari IC MMC ketika ada kerusakan pada IC MMC. Lalu di sini ada IC power ya. Untuk IC power tentu ya, kalau IC power itu rusak otomatis HP pasti akan mati total ya. Saya jamin ketika IC power itu rusak, handphone tidak akan bisa dinyalakan ataupun dicas ya. Dan ciri-ciri lainnya itu biasanya kalau IC power rusak, kadang ada ya di HP Xiaomi itu logo headset ya, logo headset. Jadi kita tidak colokan headset tetapi ada logo headset, itu permasalahan pada IC power juga ya. Lalu kita beralih ke ada juga konektor cas ya. Di sini konektor casnya sudah saya lepas ya. Konektor casnya sudah saya lepas. Jadi untuk area cas ya, ketika terjadi kerusakan pada area cas, otomatis handphone tidak bisa mengecas ya. Terkadang lebih parahnya itu nyedot baterai atau biasanya HP cepat panas ya. Biasanya kalau HP-nya cepat panas itu larinya ke IC charger ya, IC charger. Jadi di konektor cas ini sebenarnya simpel ya. Kalau HP tidak bisa mengecas itu nggak akan jauh dari konektor cas ya. Coba cek jalurnya, kalau jalurnya oke, hambatannya oke, coba ganti konektor casnya dulu. Kalau memang permasalahannya belum selesai di konektor cas sudah ganti tetapi masih saja tidak bisa mengecas, cek jalurnya, dan yang terakhir adalah ganti IC chargingnya. Untuk IC chargingnya harus diganti. Lalu di permasalahan SIM ya, di sini ada SIM. Tentu saja ya, kalau di area SIM itu ketika tidak terbaca ya. Jadi permasalahannya itu biasanya kalau di SIM itu SIM-nya itu tidak terbaca ya. Kita bisa lihat itu di pengaturannya. Jadi ketika kita masukkan SIM, coba ke pengaturan SIM-nya terbaca atau tidak. Kalau memang SIM-nya tidak terbaca, itu sebenarnya ada beberapa kasus sih untuk SIM tidak terbaca ini. Jadi lebih simpelnya, ini bisa nggak diganti? Ini masih bisa diganti ya. Untuk SIM bisa diganti, dan untuk area IC jaringan yang berhubungan dengan jaringan pun masih bisa diganti ya. Dan sebenarnya semuanya pun komponen HP itu masih bisa diganti ya. Tetapi ada yang tingkat keberhasilannya itu sedikit ya. Contohnya seperti IC CPU ya. Terkadang tukang servis itu kalau permasalahannya di IC CPU itu sudah malas ya. Walaupun sebenarnya bisa diganti, cuman satu spare partnya susah ya. Kalau kita beli IC CPU di toko spare part itu pasti tidak ada. Adanya di HP bangkean seperti ini ya. Dan untuk tingkat keberhasilannya pun karena biasanya IC CPU
terus IC MMC dan IC power di beberapa tipe handphone itu dilem, jadi untuk pengerjaannya itu harus di bore. Itu hanya di beberapa tipe handphone ya, itu dilem. Ada juga yang tidak dilem, itu cukup kita blower lalu kita angkat ya. Cuman tingkat keberhasilannya itu sedikit ya, ketimbang pengerjaan kasus-kasus kerusakan pada komponen yang lainnya. Dan untuk ini konektor baterai pun masih bisa diganti. Untuk yang komponen yang riskan sekali untuk diganti itu biasanya ada di IC CPU, lalu IC MMC ya. IC MMC ini sulit ya. Dan yang ketiga itu putus jalur ya. Putus jalurnya bukan di terlihat ya, kalau misalkan ada skema itu jalurnya ada, cuman putus jalur di papannya, di PCB-nya. Jadi di dalam PCB ini kan semuanya itu adalah saling terhubung ya. Ketika putusnya itu di bagian PCB, itu saya jamin handphone susah sekali untuk diperbaiki ya. Oke, ini CPU sudah, IC power juga sudah saya bahas. Lalu kerusakan, oke, saya bahas lagi di jaringannya. Untuk di jaringan itu di sini HP Samsung lama ya, ini belum 4G, jadi saya akan bahas saja ya. Untuk di jaringan itu ada IC PA, ada lalu IC RF, ada IC WTR ya. Untuk IC PA sendiri itu berfungsi sebagai penguat akhir sinyal ya, yang dipancarkan oleh switch antena. Jadi ketika jaringannya itu tidak ada sama sekali, itu biasanya di HP-HP tipe lama seperti ini ya, itu biasanya kerusakan pada IC PA ya. Jadi misalkan kartunya sudah terbaca, cuman jaringannya tidak keluar ya. Jadi tidak ada emailnya ada, basebandnya ada, tetapi jaringan tidak terbaca, biasanya permasalahan pada IC PA ya. Untuk IC WTR, untuk IC WTR itu di sini di handphone ini tidak ada ya. Untuk IC WTR itu biasanya di handphone sekarang ya. Di handphone sekarang untuk IC WTR itu sebagai source power ya, atau pensuplai tegangannya. Itu biasanya kalau IC WTR-nya rusak, jaringan itu hilang ya. Jaringan hilang, jadi coba ganti IC WTR-nya jika mengalami kerusakan pada sinyal ya, terutama pada handphone yang sekarang ya. Dan ini ada area soket LCD ya, ini soket LCD. Ini adalah soket LCD, ini pun masih bisa diganti ya. Kalau misalkan ada kerusakan pada soket LCD, ini masih bisa diganti. Lalu ini juga ada fleksibel dari kamera ya, ini masih bisa diganti. Kamera pun masih bisa diganti ya. Lalu untuk baterai ya, baterai di sini sebenarnya untuk kasus baterai ada beberapa tipe kerusakan pada handphone. Ketika yang rusak itu baterai, yang pertama mungkin handphone tidak mau menyala ya, atau handphone tidak mau di charger. Itu kadang terjadi permasalahan di baterai ya. Jadi ketika baterai mengalami kosong, jadi tidak ada daya sama sekali di baterainya, itu biasanya dicas pun tidak mau, apalagi dinyalakan ya, pasti HP mati total ya. Mati total tetapi permasalahan sepele ya. Itu biasanya terjadi pada handphone ya, dan itu sering sekali terjadi pada HP-HP yang baterai tanam ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan seperti biasa untuk video selanjutnya saya akan bahas lagi. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.